Apa yang kalian takutkan dari saya? Justru saya yang takut kalau saya datang, kalian gebukin saya, kalian rame loh. Mereka bilang takutlah nanti saya bikin kekacauan di sana, takutlah nanti rame jadi perang segala macam. Perang apanya maksudnya nih? Nggak tahu juga, makanya saya juga nggak tahu. Hai, gua Revano, atlet Wing Chun Indonesia. Dan ini Atlet Nyasar, series di mana gua nyasar ke Kungfu Undercover, hal tabu di Kungfu, kita bahas. Oke bro, nah udah banyak nih bela diri yang lo datengin. Mungkin lo lebih fokusnya di bela diri atau enggak, gue nggak tahu. Ya. Lebih fokusnya di bela diri. Oh enggak, pasti semua sport saya bakal kunjungi. Oke. Karena konten Atlet Nyasar itu banyak orang yang salah kaprah bahwasanya Atlet Nyasar itu hanya ke bela diri doang. Padahal saya bilang di opening, bahwasanya iya cobain sport yang lain, bukan bela diri ya konteksnya. Jadi teman-teman banyak banget tuh yang salah paham ya, bahwasanya saya akan mengunjungi semua olahraga, pasti saya akan kunjungi. Ya. Oke, tapi gue pernah lihat nih di komentar salah satu video lo, ada yang ngundang lo ke wushu, cuman lo dengan tegas bilang no wushu. Why? Wah, Why? Oke. Jawabannya saya coba jelaskan ya. Ini cukup agak panjang teman-teman ya. Dari segi sejarah politik, Wing Chun dan Wushu memang betul ada polemik secara politik. Tetapi sebagai sesama praktisi olahraga tidak ada masalah. Saya paham kok, saya sering dihujat, sering diserang sama praktisi Wushu. Tapi karena mereka belum paham, yang saya serang itu, yang saya komen itu adalah kebetulan adalah petinggi-petinggi yang tidak bertanggung jawab yang kebetulan bersemayam di PB Wushu, bukan olahraganya. Saya tetap merespek Wushu sebagai olahraga. Karena buktinya apa? Mereka sering berprestasi di internasional, membanggakan nama Indonesia. Keren, luar biasa. Saya tidak membenci atlet Wushu. Saya tidak membenci Wushu sebagai olahraga. Tidak. Yang saya benci adalah orang-orang politik, orang-orang yang korup bahasanya mungkin ya, yang mencoba mensabotase olahraga lain yang kebetulan itu tuh bersemayam di PB Wushu. Kayak gitu loh. Saya tidak sebutkan nama ya. Jadi itu yang saya serang sebenarnya. Jadi teman-teman Wushu sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah merasa sakit hati ketika saya buat konten-konten bahas masalah Wing Chun dan PB Wushu. Seperti itu ya. Saya sendiri punya teman baik yang sudah kenal dari saya zaman SMP. Dia itu atlet sanda. Dan dia sendiri pun setuju dengan apa yang saya utarakan. Kembali lagi saya tekankan ya, saya tidak punya masalah Wushu sebagai olahraga. Saya tidak punya masalah dengan atlet Wushu. Saya merespek olahraga Wushu. Yang saya tidak respect masalah orang-orang politik di atas kita aja. Itu aja selesai. Nah, kenapa saya bilang no Wushu? Saya sudah effort ya, perjuangan ya. Saya juga pengen nih, mempromosikan Wushu sebagai salah satu cabur yang sering dapat emas nih di SEA Games. Keren banget loh Wushu loh. Tapi percayalah teman-teman ya, satu pun tidak ada yang merespon pesan saya. Bahkan, saya pun udah pakai kekuatan orang dalam nih. Jadi kebetulan di Wing Chun kita, salah satu instruktur kita di Wing Chun Indonesia, itu tuh kenal nih para instruktur Wushu di DKI Jakarta. Udah coba kontak mereka secara personal. Tapi mereka jawabannya selalu sama. Mereka bilang takutlah nanti saya bikin kekacauan di sana, takutlah nanti ramai jadi perang segala macam. Apa yang kalian takutkan dari saya? Perang apanya maksudnya nih? Nggak tahu juga, makanya saya juga nggak tahu. Apa yang kalian takutkan dari saya? Justru saya yang takut kalau saya datang, kalian gebukin saya, kalian rame loh. Ketoya pula gitu. Pakai toya pula, pakai pedang-pedang segala macam, mati saya meninggal ya. Ya justru saya yang takut gitu loh. Enggak ya teman-teman, justru saya datang untuk promosiin Wushu gitu loh. Tidak ada saut pautnya sama politik-politik seperti itu. Jadi kembali lagi, saya tegaskan di sini, saya justru datang dengan niat baik, pengen mempelajari Wushu, pengen berpengalaman dengan Wushu. Tapi karena ada penolakan dari teman-teman Wushu seperti itu, yang seolah-olah ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak punya landasan yang jelas ya. Jadi saya juga ya sudahlah, kalau memang pada dasarnya mereka juga tidak welcome dengan saya, ya sudah, selamanya saya juga tidak akan ke Wushu. Toh juga Wushu itu kan sebenarnya kan secara basically kan gabungan dari berbagai kungfu. Ya kan, ada Nancen, Changchen segala macam. Ya udah, saya tinggal nyasar kesatuannya aja. Ke satu-satu, misalkan ke Lo Banteng, nanti ke Hunggar ya kan, Choi Li Foot. Tinggal kata satu-satu aja, selesai. Ya mungkin balik lagi ya, karena ada polemik antara Wing Chun dan Wushu di level yang lebih tinggi itu ya. Itu yang menyebabkan kenapa mereka semua nolak elu nih bro. Padahal ya
Lu niatnya tuh cuma pengen bikin konten doang. Betul, bikin konten justru mempromosikan Iya. wushu, justru mempromosikan perguruannya. Tapi karena ditolak, ya sudah, kita tidak datang Iya. juga ya. Ya, Sudah. karena kembali lagi aku mau ditakutin, justru saya yang takut. Kalau saya datang, kalian yang hajar saya, kalian rame-rame guys. Saya datang sendiri. Intinya, no wushu. No wushu ya, no wushu. Oke, tadi panasnya udah selesai. Sekarang kita ke topik yang dingin-dingin. Oke, Li. Dari semua cabur yang lu udah pernah datengin, cabur mana yang paling berkesan untuk lu ketika lu bikin konten? Berkesan ya, kalau kita ngomongin berkesan, sejauh ini yang masih menetap di kepala saya, sejauh ini masih tetap Kyokushin Karate. Paling capek ya? Sebenarnya bukan masalah capeknya, karena banyak banget filosofi-filosofi yang saya belajar dari sana. Terutama dari filosofinya Sosai Oyama ya. Apalagi tentang filosofi dia mengenai break the limit ya, melampaui batas ya. Dan itu memang diterapkan dari segi latihan. Jadi yang terlatih itu bukan cuma soal fisik, tapi mental juga. Jadi itu yang paling berkesan buat saya karena break the limit oleh Sosai Oyama itu tuh bisa banget untuk saya pribadi ya, diterapkan entah mungkin di pelatihan saya sendiri di praktisi Wing Chun ataupun di kehidupan saya. Jadi apapun masalah yang saya hadapi di kehidupan, mau itu masalah di bela diri, mau di pekerjaan, apapun itu, ada filosofi yang berharga banget nih dari Kyokushin Karate yang saya pelajari. Jadi nggak mengenai tentang keras-kerasnya, tapi dari filosofi ini saya belajar bahwasanya hidup ini memang kita harus break the limit ya. Jadi itu memang yang saya pelajari banget nih dari Kyokushin Karate dan sampai sekarang itu benar-benar menetap banget nih di otak saya. Makanya that's why kenapa kemarin saya sampai 2 kali tuh nyasar ke Kyokushin Karate karena masih penasaran jujur. Jadi nggak semata-mata tentang pembelajaran fisiknya yang begitu brutal, tapi juga ada pelajaran filosofis yang menurut saya itu bisa diterapkan banget nih di kehidupan nyata kayak gitu sih. Berarti kalau ada masalah, terobos aja. Terobos. Break the limit. Itu, gitu. break the limit gitu ya. Mantap. Osh. Oke, jadi misalkan nih, andai kata nih, kalau misalkan suatu saat lu mau seriusin bela diri lain, apakah itu Kyokushin Karate atau mungkin yang lainnya? Oke, kalau kita ngomongin seriusan ya, bener-bener diseriusin. Ada satu. Keren banget. Scuba dive. Gak bisa bohong, scuba dive. Itu karena gini, maksudnya saya sendiri kan gak pernah ya merasakan sport underwater ya. Mungkin kalau coba-coba kayak free dive gitu di kolam yang tanpa nafas pernah gitu, tapi ada experience tersendiri yang saya rasakan ketika saya itu lama banget di bawah air. Sebenarnya simpel sih, ketenangan aja, ketenangan dan maksudnya bisa merasakan pergerakan di bawah air itu. Waktu saya cobain scuba dive itu di dalam kolam aja yang 5 meter, itu saya benar merasa tuh experience ketenangan itu benar-benar tenang yang beda banget tenang ketika berada di darat seumur hidup. Jadi saya bilang, saya one day nggak mau tahu, saya harus ambil license scuba dive, saya mau scuba dive di laut, lihat-lihat koral apapun terjadi. Ada instrukturnya namanya Bang Ferry, nanti saya tes sama Bang Ferry. Terima kasih Bang Ferry, nanti itu sih kalau kita ngomong serius scuba dive. Karena ada pengalaman mungkin lebih ke feeling pribadi aja mungkin ya, feeling pribadi yang ada ketenangan yang sulit dijelaskan yang saya benar-benar dapat di scuba dive. Dan one day saya bakal seriusin di scuba dive. Jadi sembari Wing Chun mungkin bakal nyelam-nyelam melihat koral-koral. Sambil menyelam minum air. Sambil minum air, betul. Wing Chun lagi di bawah air kayak video terakhir. Gitu sih. Jadi setelah sehari-hari lu break the limit, lu balik ke bawah air meditasi gitu ya. Betul. Tapi jangan salah loh. Scuba dive itu kalau tidak mengikuti prosedur yang tepat, itu bisa ngancam nyawa. Ngancam nyawa banget. Itu bisa sampai kematian walaupun cuma di kolam 5 meter. Jadi waktu saya cobain itu, saya tidak punya kekhawatiran semacamnya karena memang saya mempercayakan sepenuhnya kepada instruktur. Saya percayakan, saya dengar instruktur, jadi saya selamat. Dan memang gue udah nonton tuh kontennya. Jadi sebelum mulai scuba diving itu ada pelajaran teori dulu ya. 2 jam kursus. Ini kapan mulai? Tapi itu semua penting untuk keselamatan diri. Penting banget. Dan semuanya worth it ketika lu worth it banget. Kalian kalau ada uang lebih cobain guys, nggak bohong. Nah kan promonya tuh scuba diving bukan Wing Chun lagi. Scuba dive. Promo Kyokushin, promo scuba dive nggak ada Wing Chunnya.
Oke bro, jadi kita kembali lagi ke series Atlet Nyasar. Nah, selama ini lu udah konsisten banget ya upload konten, konsisten banget datengin bela diri, berbagai macam bela diri, riset, ngedit, dan lain-lain. Nah, untuk Atlet Nyasar, target kedepannya tuh apa sih? Apa yang ingin lu improve dari series ini? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin target Atlet Nyasar kedepannya mungkin ya, saya tuh ada target. Ya, dalam artian semoga series ini semakin berkembang, semakin sukses. One day saya bakal bikin Atlet Nyasar ini mungkin formatnya lebih panjang ya. Jadi upload di YouTube panjang. Tapi bedanya adalah saya nyasarnya langsung ke negaranya. Misalkan gitu kan, cobain judo langsung ke Jepang, taekwondo langsung ke Korea, Muay Thai langsung sama Buakau, Muay Camek gitu kan, langsung ke Thailand gitu kan. Berarti Wushu langsung ke China gitu. Langsung ke China-nya gitu, nggak perlu yang seperti itu. Jadi ada mimpi panjang ke sana tujuannya ya. Itu poin pertama. Poin kedua yang pasti menggaungkan Wing Chun melalui dengan cara saya nyasar ke tempat-tempat olahraga yang lain. Jadi memang saya tuh menyasar ke tempat bela diri itu bukan sekadar saya ngonten bareng mereka, enggak. Saya justru menggaungkan Wing Chun juga. Karena ketika pada the end of the day, setelah sesi latihan, mereka juga pasti nanya-nanya tentang Wing Chun. Di situlah saya menjelaskan tentang Wing Chun, dari sejarahnya, bela dirinya kayak gimana, kita sharing-sharing, bahkan sampai ke polemik politiknya, itu kita gaungkan ke sana. Yang bakal mengarah ke poin ketiga, apa? Pada akhirnya, masyarakat, bahkan sampai masyarakat awam pun, lebih mengenal Wing Chun, gak cuma bela dirinya, tapi prestasi-prestasi yang pernah kita lalui, perjuangan yang kita pernah lalui, yang sampai berdarah-darah buat kejuaraan dunia 5 kali ya, berturut-turut ya, dan pada akhirnya disabotase sama sport lainnya, ya itu digaungkan ya, masyarakat lebih tahu masalah itu. Pada akhirnya apa? Pemerintah bisa secepat-cepatnya yang mengesahkan status kita di KONI, ya. At the end of the day ya, kesimpulannya adanya apresiasi yang legit ya, yang sah dari pemerintah akan Federasi Wing Chun Indonesia, seperti itu. Siap, keren banget, mantap. Jadi sebenarnya Atlet Nyasar ini ada promosi juga kan, Wing Chun tuh ke bela diri lain. Betul, cuman pastinya. Off cam aja ya bro. Off cam aja. Jadi off cam itu kita setelah latihan 2-3 jam tuh ngobrol. Iya, dan ada motif politik juga ternyata di Karena ini. Itu harus dijelaskan harus dijelaskan. Gak boleh enggak. Tapi kayaknya pasti ditanya juga nggak sih? Pasti ditanya juga kan sama praktisi bela diri lain. Pasti ditanya juga. Iya. Wing Chun kan katanya tadi cerita udah sering berprestasi nih di internasional. Lu sering menang. Kok di KONI belum ada? Of course saya jelasin juga. Polemik sampai ke usunya juga. Kayak gitu. Oke bro, hebat banget visinya ke depan tuh, sebenarnya visinya udah jauh banget ya, visi Atlet Nyasar ini. Betul. Tapi gue yakin sih itu suatu saat pasti akan terwujud. Nah, selama lu produce Atlet Nyasar ini, apa mungkin ada kesulitan-kesulitan sendiri yang mungkin penonton kita nih bisa support lu? Oh ya, kalau kesulitan pasti ada ya. Kembali lagi kita ngomongin konten kreator atau mencoba merintis sebagai konten kreator itu tidak mudah ya. Itu sudah semua para ahli konten kreator ini pasti udah pada paham lah ya, sulitnya kayak gimana ya. Mandiri pula segala macam. Topiknya bela diri, sport yang orang belum terlalu banyak diminati. Yes. Jadi kembali lagi perjalanan saya ini memang banyak banget yang harus saya korbankan. Waktu, energi, dan of course dana juga itu nggak terlewatkan dana ya. Jadi teman-teman di sini kalau bisa memikirkan, Atlet Nyasar itu tinggal kontak ke tempat olahraganya terus datang. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu ya teman-teman ya. Pastinya kan saya juga ada kesibukan sendiri ya yang saya harus kerjakan ya. Saya harus relakan waktu istirahat saya. Saya harus relakan waktu kosong saya yang mungkin bisa buat pakai istirahat. Saya pakai syuting itu. Terkadang saya juga syuting itu sendiri ya pakai tripod gitu kan. Kadang sekarang sih udah oke. Saya udah dibantu sama kameramen ya, sama pasangan saya. Tapi di waktu awal-awal saya syuting sendiri pakai tripod. Itu bayangin guys ya. Ngos-ngosan nih. Tapi setting kamera. Balik lagi. Gitu kan. Itu lihat angle dulu benar nggak itu kan, cek lagi footage-nya sambil ngos-ngosan. Itu tidak mudah teman-teman ya. Terus apalagi sering nih saya nyasar itu ke tempat sport yang lokasinya kebetulan itu jauh-jauhan. Saya tinggal di pusat, yang satu tinggal di Dan Mogot di Tangerang, satu tinggal tiba-tiba di Halim nih. Saya harus nyasar ke dua tempat itu dalam waktu berdekatan di siang-siang hari pula. Ya. Jadi saya harus bangun pagi, kejar
Sedangkan kalau misalnya mungkin pakai kendaraan pribadi mungkin bisa aja, tapi kalau kita mengingat panasnya Jakarta itu kan agak ribet ya. Jadi mau nggak mau apa saya harus pakai ojek online ya, atau enggak ya ojek online yang mobil segala macam, biar saya setidaknya dalam perjalanan saya bisa sambil ngedit, bisa sambil istirahat sebentar kayak gitu. Jadi prosesnya itu Kejar tayang. Masalah transport aja itu biayanya gede banget gitu, lumayan gede gitu, ketekor juga kalau misalkan saya harus nyasar ke beberapa tempat, bahkan nggak sedikit juga ada beberapa tempat saya kasih tahu ya, nggak semua tempat yang saya nyasar itu free. Ada beberapa saya harus pay juga ke mereka, karena mereka mungkin ya bohwat lah dengan promosi-promosi, yang penting you pay lah gitu loh, you play with us, you pay kayak gitu loh, kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak yang saya korbankan, dan tidak juga dana dari energi, tenaga, dan waktu juga pastinya. Jadi teman-teman di sini kalau saya sering live gitu kan, ngobrol-ngobrol, ada open donate segala macam, itu bukan buat pribadi saya, itu buat operasional ya. Ongkos perjalanan. I wish buat pakai pribadi, enggak gitu loh ya. Apalagi in this economy lagi susah endorse ya, mohon maaf nih. Jadi teman-teman, brand-brand di luar sana, agensi-agensi siapa tahu yang mau mengendorse produk mereka di Atlet Nyasar, boleh banget ya. Oke bro, jadi sebenarnya kita semua di Wing Chun Indonesia itu benar-benar totally supporting atlet nyasar ya. Kita benar-benar seneng ada seorang atlet Wing Chun yang rela berdedikasi mengorbankan waktu, biaya, tadi yang lu ngomong, ke bela diri lain, memperkenalkan bela diri lain, dan sekaligus mensupport dan mendukung Wing Chun-nya, itu kita semua sangat appreciate. Thank you so much. Dan konten lu tuh benar-benar mendidik banget gitu ya. Jadi lu bener-bener belajar bela diri itu, dan bener-bener bikin suatu konten tuh yang, oh ini bela diri ini kayak gini, bela diri ini kayak gini. Dan balik lagi, untuk praktisi bela diri, kita semua juga seneng nontonnya. Jadi kita yakin atlet nyasar ini pasti berkembang sesuai dengan yang lu harapkan. Amin. Dan teman-teman di sini yang nonton, kalau pengen support atlet nyasar, langsung aja DM Lee Revano. Nggak ada ngajar online, tapi mungkin bisa support yang lainnya ya. Kalau tanya-tanya tentang bela diri, apapun itu bisa ke Lee Revano. Oke bro, thank you so much atas Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Kung Fu Undercover. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga like, subscribe Lee Revano, Atlet Nyasar. Atlet Nyasar. See you.